Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Ya. Komitmen sendiri untuk program dari pusat khususnya Prabowo. Ya jelas, yang pertama ya kita harus linear ya, artinya kontribusi kita kepada pemerintah pusat kepada ke depan khususnya wilayah Jawa Tengah. Pasti kita Kok Jakarta bisa kalah? Betul. Ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Ya, itu tadi kan saya juga sudah ditanya. Yang jelas kami juga kan pengen juga didukung. Tentang daerah khusus Jakarta atau DKJ disahkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Karena ini sudah ada di beberapa daerah itu KPU mengesahkan keputusan dari hasil pilkada kemarin ya. Tidak terkecuali itu untuk daerah di Jawa Tengah. Nah ini nih hal yang kita tunggu-tunggu. Karena kemarin kan daerah ini sempat ramai gara-gara kandang banteng. Terus habis itu ada drama juga ketika PDIP mengatakan Jawa Tengah bisa dikatakan bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos dan parcok, itu menurut pernyataan dari Bung Deddy Sitorus waktu itu, dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak sekali. Dan kali ini karena sudah ada pengumuman, makanya DPD Gerindra mengadakan acara nih. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menggelar apel kemenangan Pilkada Jawa Tengah di sebuah hotel di Kota Semarang pada Minggu siang. Acara dihadiri oleh calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta 27 calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada se-Jawa Tengah. Menurut Ahmad Lutfi, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi misi pembangunan Jawa Tengah guna menyambung estafet program yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita juga bentuk tim peralihan. Jadi dalam 3 minggu ini kita bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung kita, kemudian relawan, sipil akademik itu bahas. Begitu pada saat hari H pelaksanaan kita sudah running terkait dengan program-program. Komitmen sendiri untuk program dari pusat khususnya Prabowo. Ya jelas, yang pertama ya kita harus linear ya, artinya kontribusi kita kepada pemerintah pusat kepada ke depan khususnya wilayah Jawa Tengah. Pasti kita Melihat banyaknya kader Partai Gerindra yang menang serta pasangan calon yang diusung unggul dalam kontestasi pilkada, maka menurut Lutfi pembangunan Jawa Tengah akan dimulai dari mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Oke, itu acara yang digelar oleh DPD Gerindra ya di Jawa Tengah untuk merayakan kemenangannya di Pilkada 2024 ini. Karena seperti yang aku tadi katakan, kalau KPU ini sudah mulai mengumumkan hasil dari Pilkada 2024 gitu, tidak terkecuali juga di daerah Jawa Tengah. Dan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, seperti yang sudah sempat kalian lihat di hasil quick count itu ya, hasil dari KPU itu juga tidak jauh dari situ, yang mana kemenangan itu ada di paslonnya Pak Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menimbang dan seterusnya. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa, SE, MA, MSc, dan Dr. Haji Hendrar Prihadi alias Hendi, SEMM, dengan perolehan suara sah sebanyak 7.870.084. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dengan perolehan suara sah sebanyak 11.390.191. Prabowo itu ingin mengambil hati para guru. Kalau misalkan nanti Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran, itu guru-guru bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono.
pun hal yang sama, para buruh yang upahnya dinaikkan oleh Prabowo, tanda kutip, itu bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi sudah ada istilahnya cipta kondisi cipta kondisi kalau misalkan berandai nanti pilgub ini berjalan 2 putaran begitu. Nah, Prabowo memang sangat concern di Jakarta. Jadi ada narasumber cerita di hari pemilihan tanggal 27 November dari hari Rabu itu, malam-malam Prabowo berkumpul lah di rumahnya itu dengan beberapa orang dekatnya begitu. Ada beberapa pilgub yang disorot. Yang pertama tentu Jakarta. Jakarta, Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra menanyakan kok Jakarta bisa kalah. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Lalu yang kedua, Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Di kubu Prabowo itu beredar informasi bahwa Andika ini bisa naik jabatannya segala macam itu karena didukung oleh Prabowo Subianto begitu. Kok Andika yang sudah dibantu sedemikian rupa dalam karir di militernya itu justru mendukung Ganjar Pranowo bukan Prabowo Subianto. Makanya dia sangat happy sekali dengan kekalahannya Andika Perkasa di sana begitu. Padahal kita tadi membawakan informasi di awal itu informasi yang membahagiakan gitu ya teman-teman ya. Tapi ada nih gitu. Salah satu media yang pastinya kita semuanya sudah sangat familiar dengan media ini gitu ya, karena sudah sering dikutip oleh pihak-pihak yang agak berseberangan dengan pemerintah seperti itu. Nah, kali ini analisa dari media ini itu mengatakan kalau katanya Pak Prabowo ini mengusahakan supaya adanya putaran kedua gitu. Tapi kemarin dari KPU sudah 1 putaran, sudah ada keputusan kemenangan 1 putaran seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua itu katanya Pak Prabowo Subianto ini sangat senang dengan kekalahannya Pak Andika. Ini jujur ya, jujur. Saya nggak tahu ini medianya itu dapat informasi dari mana, karena setiap kali ada bocoran-bocoran seperti ini, itu selalu mereka mengatakan info A1, info A1. Kayak benar-benar tahu detailnya seperti apa soalnya. Jadi wajar aja dong, saya juga bertanya-tanya apakah ini tuh cuma sebatas asumsi aja atau memang benar nih apa yang mereka katakan, punya sumber yang sangat bisa dipercaya dari orang dalam gitu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Soalnya kalau kita melihat gitu ya, dari waktu ke waktu mengenai media ini, apalagi di program ini gitu, narasi-narasinya tuh agak, menurutku ya, itu agak sedikit tidak netral gitu menurutku. Apalagi ada nih salah satu pengamat politik yang juga pernah mengatakan kalau media ini itu seringkali menyebarkan kebencian. Waduh, tuh kan? Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya, bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying, ya, atau datang ke Pemda-Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Itu apa? Jurnalisme dikorupsi atau apa? Jadi yang terakhir itu menurut saya insinuatif terhadap PSI, insinuatif terhadap Pak Jokowi, insinuatif terhadap Bang Jeffrey Giovanni mungkin, insinuatif terhadap Budiman Sujatmiko, terhadap aktivis-aktivis yang mendukung Prabowo, ya, menurut saya itu sudah sampai pada jurnalisme kebencian. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan Tempo, di framing sebagai penjahat. Anda siapa? Tuh kan, ini menurut Bung Hasan Nasbi nih, yang mengatakan kalau Tempo ini kan sebagai media gitu. Jadi
sebenarnya sebagai media ini ya apa aja bisa dilakukan gitu loh. Iya kan? Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bung Hasan Hasbini tadi ya. Kalau nggak suka bisa tuh di framing jadi hal yang sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Tapi dibuat seperti ada sesuatu hal yang besar kayak gitu yang diungkapkan oleh Tempo. Seperti itu, dan seperti narasi yang tadi. Tiba-tiba mengatakan kalau Pak Prabowo Subianto ini senang dengan kekalahannya Pak Andika Perkasa. Coba ada buktinya nggak? Soalnya selama ini kalau kita melihat gitu ya, tayangan-tayangan Tempo gitu, mereka tidak memaparkan diimbangi dengan buktinya. Jadi cuma sebatas kayak katanya, atau kalau nggak gitu ya dengar-dengar ya, diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu, dengan kata-kata seperti itu. Makanya ini agak jadi tanda tanya juga, apalagi dengan statement yang kali ini menurutku, wah ini bisa jadi hal yang memancing keributan. Apalagi di konteks kali ini kan Tempo benar-benar menurutku ya, ini bisa menjadi hal yang memancing keributan sekali ketika Tempo mengatakan Pak Prabowo Subianto senang dengan kekalahannya Pak Andika karena masa lalunya Pak Andika yang pernah dibantu lah istilahnya oleh Pak Prabowo Subianto, sedangkan kayak ibaratnya tidak tahu terima kasih gitulah ya sama Pak Prabowo Subianto. Kalau kita membahas soal itu, coba lihat rekam jejaknya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu bukan pertama kali ditipu oleh orang, dikhianati oleh orang, ya kan? Tapi coba lihat, kira-kira Pak Prabowo Subianto apakah karakternya seperti itu? Apakah langsung mau membenci orang terus menutup pintu untuk memaafkan orang itu, tidak mau bertemu atau apalah itu? Apakah seperti itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terlepas dari itu semuanya, di waktu kampanye kemarin kita agak kilas balik ke belakang gitu ya. Di waktu kampanye kemarin kita memang sempat melihat ada sebuah postingan video yang viral banget, sampai-sampai waktu itu Bawaslu ikut buka suara ya, soal video di mana Pak Prabowo Subianto menyampaikan dukungan kepada Pak Lutfi dan juga Taci Yassin gitu. Nah, mengenai hal itu kan banyak orang-orang yang juga turut buka suara, turut menyampaikan pendapatnya. Salah satunya itu Pak Andika Perkasa. Ternyata Pak Andika juga berharap tuh didukung oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kan kubu sebelah didukung Pak Prabowo ini Pak, gimana Pak? Ya itu tadi kan saya juga sudah ditanya. Yang jelas kami juga kan pengen juga didukung. Karena juga kami pasti akan disiplin untuk berada pada kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kita disiplin dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana kami adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi kami pasti juga siap untuk bekerja dan loyal kepada kebijakan-kebijakan, karena memang Presiden Republik Indonesia saat ini Presiden Prabowo kan pemilik kewenangan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Jadi kami yang mutlak loyal mendukung semua kebijakan pemerintah pusat untuk kita terapkan di daerah masing-masing. Pak, infonya Ketua Umum juga mau turun ke Jawa Tengah Pak untuk mendongkrak suara. Tuh, langsung dari Pak Andika Perkasa yang mengatakan, ya kami juga ingin didukung seperti itu. Tapi ya mohon maaf Pak Andika ya, kan memang tidak bisa seperti itu ya. Pak Prabowo Subianto selain sebagai Presiden RI kan juga sebagai Ketua Umum Gerindra, sedangkan Gerindra kan memang mengarahkan dukungannya ke Pak Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Sedangkan Pak Andika Perkasa itu kan didukung oleh PDIP. Ya pastinya sudah mendapatkan dukungan lah ya sama PDIP, sama Ibu Ketum itu pasti dapat dukungan kemarin ya. Gitu Pak Andika. Tapi teman-teman, kalau kita bicara soal informasi menarik, tidak cuma ada di Jawa Tengah. Karena ada informasi menarik juga yang ini tuh jadi kabar, bisa dikatakan kabar gembira, karena sesuatu hal yang sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak era kepemimpinannya Pak Jokowi, itu kita tunggu-tunggu. Mengutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, Kementerian Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disahkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024.
Dengan diberlakukannya undang-undang ini, jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 serta anggota DPRD, DPR, dan DPD hasil Pileg 2024. Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Oke, jadi Pak Prabowo Subianto ini menaikkan nomenklatur daerah khusus Jakarta yang semula itu namanya daerah ibu kota Jakarta gitu ya, itu berubah namanya seperti itu. Berarti ini menandakan bahwa ibu kota Jakarta memang benar akan dipindah di IKN, teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya itu mengenai pemindahan ibu kota ini masih jadi tanda tanya gitu ya. Bahkan ada aja nih orang-orang yang kayak, ngapain sih ibu kota dipindah, apa sih urgensinya dan lain sebagainya. Padahal posisinya IKN sudah dibangun loh. Dan mengenai IKN juga di eranya Pak Prabowo sudah diinformasikan kalau pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan Pak Bas itu sudah ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN. Seperti itu teman-teman. Tunggu apa lagi? Apa? Hah? Oke ya, nanti. Aduh, lucu sekali ini momen ketika Pak Prabowo Subianto biasa interaksi dengan para wartawan, di mana ada momen lucu ketika Pak Prabowo Subianto itu lari kecil seperti biasanya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya untuk video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.